Dia bilang, wah itu rumah awal aliyut asim. Iya, itu kan hanya cerita Nabi pada waktu Nabi Muhammad itu berjalan dia musyafir kemalaman di jalan. Itu ayatul kursi. Tapi menurut tanggapan orang Islam itu bahwa itu pengusir setan. Tetapi tidak ada reaksi daripada setan itu tetap dia datang. Sehingga saya sakit. Saya berdoa, bahkan saya ke dukun, tidak ada mereka menemukan penyakit itu. Bahkan di rumah sakit saya sudah sampai di persahabatan, nggak ditemukan penyakit itu. Malah mau disedot di sini saya. Ini katanya ada air, paru-paru basah katanya menurut dia. Ternyata saya periksa di sini di Cempaka Putih ada herbal, tidak ada. Tidak ada, hanya saya dikasih herbal. Akhirnya kan saya ketemukanlah seseorang ibu-ibu, dia bilang, bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen. Oh, ibu-ibu. Saya cari itu ibu-ibu orang Batak, saya cari di mana. Dibilang kalau boleh katanya ke Papa Riaji. Ada di sana itu perjamuan kudus katanya. Saya ketemulah Andi Burhanuddin di situ. Oh, Pak Andi. Burhanuddin. Itu ceritanya. Akhirnya saya didoakan, ditumpangan tangan di situ. Akhirnya saya mengalami satu kesembuhan betul-betul. Kayaknya ada begitu kayak ada stroke. Pada saat saya ditumpangan tangan, ada kayak strum yang masuk, langsung menjalar ke tubuh saya, sehingga saya merasakan kesembuhan, dipulihkan pada saat itu. Bahwa saya percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Iya, sehingga aku percaya. Lalu saya bertanya lagi sama orang itu, ada namanya orang Ambon, namanya Aris Ayal. Harus saya bagaimana? Kan saya tuduh dia kasih saya opo-opo atau ilmu itu. Ternyata tidak. Itu memang dari Tuhan semuanya. Cara dia untuk memanggil kita menjadi pengikut Kristus. Dengan caranya kita nggak tahu walau alam, ya kan? Kalau secara manusia, kalau saya mau berpikir secara manusia kan, mana mungkin kan? Ya mana mungkin, karena saya juga seorang guru ngaji. Kalau masalah ilmu begitu, biangnya kita kan? Iya, mau ilmu kebal, apalagi orang tua saya kan? Ilmu kayak kita mau apa, kalau ada kuntilanak bisa kita baca. Kalau ada masalah kalau ditaruh dimakan setan, kita bisa baca. Ya, kalau kita mau dimakan ular, saya bisa tutup mulutnya ular. Gampang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia bilang, sungguh bukumu menyumpah layar jiun. Iya kan? Tertutup mulutnya. Apapun itu, ular ke, mau buaya ke, mau setan ke. Oh, jadi percaya itu titik itu ya? Ya, titik hingga menjadi percaya ya? Iya, percaya. Terus begitu waktu percaya, ini sudah berapa tahun ini? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Iya, 6 tahun. Apa reaksi keluarga semua? Menjauh mereka. Apa yang dialami dengan keluarga? Tantangan apa yang dihadapi? Pokoknya harus ceraikan anaknya. Istri saya harus ceraikan, tinggalkan. Namanya orang Arab kan, Turki, mereka kan dari Gorontalo, istri saya kan. Istri orang Gorontalo. Gorontalo fanatik mereka. Pada Muhammad, pada Muhammad. Jadi harus cerai gitu ya? Harus cerai. Kalau dia katakan sama saya, kalau kamu coba-coba meninggalkan keyakinan, kau tinggalkan dari Islam, harus tinggalkan semua, tolak harta semua. Ya, harus tolak keluarga semua. Harus kamu tinggalkan keluar dari sini. Ya saya bilang, silakan. Saya seorang laki-laki punya komitmen kok, saya bisa hidup kok. Bukan dari meninggalkan istri, jadi istri ya diambil semua harta. Rumahku di situ ada di Manggarai. Itu di dekat Inkofol. Itu ada rumahku itu 1 miliar. Istri saya pengusaha. Jadi diambil ya? Diambil semua, di Bekasi pun diambil. Saya punya rumah 5. Saya punya mobil ada 3. Tapi puji Tuhan, saya bisa beli sendiri. Mobil saya ada juga, rumah saya sudah bisa beli 2. Jadi tantangan itu ya? Iya, tantangan itu. Terus secara fisik tidak ada apa-apa ya? Saya dipukulin juga. Dipukul sama siapa? Orang-orang. Orang di sini, di Depok. Waktunya saya menginjil di Depok, dia bilang, kamu jangan coba-coba kamu agamakan orang yang sudah beragama. Ngapain kamu? Kalau mau masuk Kristen silakan, tapi jangan pengaruhin orang.
Hanya saya berkata bahwa saya tidak pernah agamakan orang. Karena kekristenan itu bukan agama, tetapi hanya datang Yesus itu sebagai kita hanya pengikut Yesus. Yesus sampaikan begitu apa adanya. Karena pada saat itu saya kan juga belum terlalu mendalami masalah kita kan. Ya apa adanya saya sampaikan kan. Karena itu masih buyar kan. Apalagi sudah rumah tangga sudah goyang, ya kan. Anak dan pekerjaan, bahkan saya pisah ranjang istri saya, tidak satu tempat tidur lagi. Lama kelamaan pisah cerai lewat pengadilan. Ya udah, saya terima semuanya. Jadi waktu begitu percaya dengan Tuhan, terpisah dengan keluarga. Oh, terpisah. Masih bisa kan? Pisah. Itu kan yang nyuruh kan keluarga dari Sulawesi. Iya, istri saya dari keluarganya. Tapi kan istri kan tidak masalah. Oh, istri saya bertahan juga. Akhirnya ada keluarganya dari Jerman, dinikahin, cerai, putus pengadilan talak 3 langsung dinikahkan. Dia nikah lagi. Dia nikahkan, iya, bahwa itu duda juga dia dia menikah lagi sama orang lain. Orang lain sama keluarganya. Dia bawa 2 anak juga. Nah, istriku bawa 2 anak, dia juga bawa 2 anak. Jadi bapak punya 2 anak, beliau juga punya 2 anak. Nah, terus perbedaan apa yang dialami sekarang? Nah, sudah masa dulu waktu Muslim dan sekarang sudah percaya dengan Tuhan. Ada perbedaan bagaimana apa yang dialami secara pribadi, secara batin dengan Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan sedikit? Saya memang sangat sangat jauh berbeda. Dulu saya masih ngaji itu kayaknya ada roh yang tidak bagus. Artinya ada roh kayak roh kejahatan. Selalu timbul memerontak saya punya jiwa. Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, homoseks. Kayaknya kalau saya habis baca Alkitab, kayaknya nggak tenang. Ya, apa itu Al-Quran? Kalau saya baca Al-Quran itu, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan. Sudah berapa kali hatam saya Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat itu saya baca semua. Ini mumpung ingat ke situ, ada penonton dari saudara kita di seberang mengatakan saya ini tidak tahu mengaji gitu ya. Padahal di Aceh itu kan diajar A dengan A harus jelas. A dengan A, ya. H dengan H harus jelas kan. K dengan E harus jelas. Sin kalau dikasih titik menjadi shin. Yang begini swa, ya kan. Tapi penonton dari seberang mengatakan saya itu tidak tahu mengaji, saya itu penipu. Mungkin bisa terangkan sedikit apa yang diketahui tentang mengaji, bisa mengaji sedikit supaya jangan orang mengatakan bohong itu tipu itu. Kita kan saya pelajari dari abjad alif ba ta sa jim ha ha dal sam ra dal sem se itu saya hafal semua. Ya kan? Dari Al-Fatihah semuanya saya. Doanya saja Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Dia katakan Rabbana salamna anfusana wa la taqrana wa tarhana wa lakunna minal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ya kan? Amin. Dia kalau kita mau ngaji memulai dari alif lam mim. Alif lam mim. Syalikal kitab mulai Rabbi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Lalakum dinukum walian itu beda agama. Oke Om. Jadi pengalaman apa yang dialami sekarang mengalami Kristen? Dulu kan Om bilang tadi merasa tidak enak, ingin membunuh. Memang itu ada roh Muhammad itu. Kenapa Om katakan roh Muhammad? Itu roh Muhammad itu jahat, yang selalu memberontak di dalam hati dan jiwa kita. Itu roh itu yang paling jahat. Karena Muhammad itu pada waktu itu dia pemberontak, suka membunuh orang. Hal-hal yang roh yang jahat, yang tidak bagus. Jadi kayaknya kita memberontak terus, mau melawan. Nyawa ganti nyawa, maunya berantem karena ilmu itu. Dulu saya berkeluh